Udah kita mulai aja. Saya ngobrol sendiri nih. Kita masuk sekarang ke analisis AC ya. Analisis AC. Kita lihat dulu tentang sinusoidal dan fasor. Fasor ya, kita lihat. Kita lihat latar belakangnya dulu. Kemudian kita lihat fitur sinusoidal dan fasor. Kemudian hubungan fasor dengan elemen rangkaian. Kemudian ada impedansi dan admitansi. Kemudian ada hukum Kirchhoff di domain frekuensi. Dan yang terakhir impedansi gitu ya, impedansi. Nah, kalau ketika kita belajar DC, kita hanya berurusan dengan resistor saja. Tapi kalau berurusan dengan AC, kita akan berurusan juga dengan kapasitor dan induktor, begitu ya. Kita lihat dulu latar belakangnya, bahwa kita tahu sinyal itu bukan hanya DC tapi juga AC ya. Arus itu terdiri dari arus DC atau arus AC. Nah, untuk arus AC kita batasi dulu hanya untuk sinyal yang sinusoidal gitu ya, di mana fungsinya itu adalah sinus. Jadi kalau kita punya IT, sinus, dan VT, nanti kita akan tahu bahwa si ini akan berosilasi ya, si IT dan VT ini akan berosilasi. Nah, jadi kalau kita punya sumber DC, ini tidak bisa melalui kapasitor arusnya ya. Tapi hanya ada terjadi penumpukan muatan sehingga muncul tegangan V. Nah, beda kalau VS ini merupakan sinyal AC, nanti akan muncul arus di dalam kapasitor dan terjadi juga tegangan di dalam kapasitor. Seperti kita telah bahas kemarin ketika kita membahas rangkaian order 1 ya dan order 2. Nah, ini adalah sinus. Kenapa dipakai sinus? Karena sinus itu nanti dibawa ke siskom dan seterusnya sampai ke atas, sampai ke microwave itu menggunakan sinyal sinusoidal. Kita lihat. Sinyal sinusoidal adalah sinyal yang berbentuk sinus, fungsinya sinus atau kosinus. Dan dirumuskan secara umum dengan VT sama dengan Vm sinus omega T plus V atau Vm kosinus omega T plus V gitu ya. Di mana Vm-nya ini disebut sebagai amplituda dari sinyal sinusoidal tersebut, sedangkan omeganya disebut frekuensi sudut, di mana omega ini sama dengan 1/2F ya. Maaf 2pi kali F. Saya tuliskan dulu di sini 2pi F gitu ya. Saya tuliskan dulu ya. Ininya harus bentar. Simbol mana simbol? Gak ada simbol. Ini simbol. Gitu ya. Di mana si omega ini disebut frekuensi sudut, satuannya rad per detik, dan sama dengan 2pi kali F. F-nya adalah frekuensi, di mana F-nya dinyatakan dalam hertz ya. F-nya dinyatakan dalam hertz. Sedangkan pi itu adalah fasa. Nah, kalau digambarkan sinusoidal ini mulai dari 0 terus gitu ya.
kalau terhadap omega T maka dia akan 0 lagi di pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. Sedangkan dia akan maksimum di pi per 2, kemudian ini 3 berapa nih? 5 pi per 2, sedangkan di 3 pi per 2 akan minimum gitu ya. Jadi bentuknya kira-kira seperti itu. Kalau terhadap T, maka si ini akan apa namanya ya, akan sinusoidal sama, cuman grafiknya VT terhadap T ya. Ini pada T per 2 dia akan 0, pada T juga akan 0, dan seterusnya ya. Ini adalah sinusoidal, di mana T itu disebut perioda dan P itu adalah 1 per F. Bisa cukup nggak sini ya? Nah, kok nggak bisa? Salah. T-nya itu adalah perioda dan 1 per T adalah F ya, gitu, jelas. Nah, kemudian sinyal sinusoida itu, sinyal sinusoidal itu adalah sinyal yang sifatnya periodik, yaitu bahwa dia itu akan berulang pada kelipatan integer n kali T besar, di mana T besar itu disebut perioda dan frekuensinya F adalah 1 per T Hertz gitu ya, 1 per T Hertz. Jadi setiap misal pada 1T, 2T, 3T, dan 4T dan seterusnya, si sinyal ini akan berulang, makanya dia disebut sinyal periodik gitu ya. Hanya 2 sinyal sinusoidal dengan frekuensi sama can be compared, dapat dibandingkan dengan amplitude dan fasanya. Udah ini ya, jelas. Contoh misalnya, saya punya sinyal sinusoidal, katakanlah boleh IT, boleh PT. Misal ini VT. VT sama dengan 5 sinus 4 pi T dikurang 60 derajat. Hitunglah amplituda, fasa, frekuensi anguler, perioda, dan frekuensinya. Dari sini kita lihat bahwa amplitudanya adalah 5. Nah, tidak ada satuan. Kenapa? Karena ini tidak jelas apakah arus atau tegangan gitu ya. Jadi disebut saja 5. Kalau tegangan maka 5-nya harus pakai volt. Kalau arus maka 5-nya harus pakai ampere atau miliampere gitu ya. Nah, kemudian fasanya adalah di sini minus 60 derajat. Sedangkan frekuensi angulernya omega sama dengan di depan T nih 4 pi radian per sekon. Sedangkan T-nya adalah, atau F-nya dulu, F-nya adalah 4 pi dibagi 2 pi, jadi 2 Hertz. Sedangkan T-nya adalah 1 per 2, jadi setengah detik. Begitu. Itu adalah sinusoida. Ada pertanyaan dulu tentang sinusoida? Halo? Belum ada, Pak. Belum. Nah, sekarang kita lihat sinusoidal masing. Saya punya contoh kedua. Temukanlah atau carilah sudut fasa, beda fasa harusnya ini ya. Beda fasa antara I1 sama dengan min 4 sin 377 T ditambah 25 derajat dengan I2 sama dengan 5 cos 377 T minus 40 derajat gitu ya. Kemudian ditanyakan apakah I1 itu mendahului I2 atau terbelakang dari I2 gitu. Nah, kalau ini kita harus ingat identitas matematik bahwa sinus omega T itu adalah cos omega T dikurang 90 derajat, atau cos omega T adalah sinus omega T ditambah 90 derajat.
Jadi boleh semuanya dikesinuskan atau boleh semuanya dikekosinuskan. Jadi tidak bisa dibandingkan antara sinus dan kosinus. Jadi fungsinya harus sama. Kalau dalam sinus semua, dalam kosinus semua, gitu ya. Kita lihat nih. Kita mau mengubah yang kosinus menjadi sinus. Berarti kosinus itu kita ganti menjadi sinus dikurang 90 derajat. Jadi cos omega T sama dengan sinus omega T dikurang 90 derajat. Atau I2-nya adalah 5. Kosinusnya diubah jadi sinus. 377 T min 40 derajat ditambah, harusnya dikurang ini ya. Harusnya dikurang 90 derajat, gak bisa dirubah ini. Karena ini dikesinuskan ya. Atau iya mendahului sinus 90 derajat. Cos omega T, maaf salah saya. Ini ada di sini. Cos omega T sama dengan sin omega T plus 90 derajat. Maaf salah ya. Jadi kosinusnya diganti. Jadi omega T plus 90 derajat. Jadilah 5 sinus 377 T plus 50 derajat. Sedangkan I1-nya adalah min 4 sin 377 T plus 25. Nah, di sini ada minus. Ada minus ini identik dengan kita menambahkan sudut 180 derajat, tapi minusnya dihilangkan. Nah, minusnya dijadikan fasa, yaitu 180 derajat. Jadi I1-nya min 4 sin 377 T plus 25 derajat atau sama dengan 4 sin. Jadi minusnya dihilangkan, tapi di dalam kurung ini ditambah 180 derajat. Gitu ya. Jadi ketemulah I1-nya adalah 4 sin 377 T ditambah 205 derajat. Berarti siapa yang mendahului ini? Yang mendahulunya adalah I1 terhadap I2. Kalau I2 kan sudutnya 50, kalau ini 205. Berarti yang si I1 mendahului I2 sebesar 205 dikurang 50, jadi 155 derajat. Begitu ya. Ada pertanyaan? Pak, ya, hubungannya sama gambar yang dua itu apa, Pak? Sekarang saya terangkan ya. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, sebenarnya ini enak pakai gambar. Kita pakai gambar. Ini gambar yang kiri dulu ya. Jadi kalau kalau garis horizontalnya kita sebut kosinus, maka yang sinusnya adalah yang ke bawahnya ini nih, plus sinus. Kalau yang ke atas itu adalah min sinus. Jadi di sini kita lihat bahwa antara kosinus dengan sinus ini beda sudut 90 derajat. Gitu. Jadi siapa nih? Ini bedanya min 90 ke bawahnya, artinya si sinus ini mendahului kosinus sebesar 90 derajat. Gitu nih, 90 derajat. Gitu ya. Kemudian apalagi? Kalau sinus minus, nih minus sinus ini di atas kan? Yang di bawahnya plus sinus. Berarti bedanya 180 derajat. Jadi min sinus omega T itu sama dengan sinus omega T ditambah sudutnya 180 derajat. Dilihat pada gambar yang kanan ini. Begitu ya. Nah, nanti gambar yang horizontal dan vertikal, sumbu horizontalnya kosinus, sumbu vertikalnya sinus. Ini nanti akan kita jadikan acuan untuk membuat sebuah bilangan kompleks yang disebut sebagai fasor, gitu ya. Yang disebut sebagai fasor. Apa itu fasor? Fasor itu adalah bilangan kompleks yang digambarkan dalam bentuk grafik, ada sumbu horizontal dan vertikal, kemudian ada magnitud dan fasanya saja, sedangkan frekuensinya tidak digambarkan, gitu ya. Nanti kita lihat. Ada pertanyaan lagi?
Oh, jadi itu yang I2-nya ditambah 90 dan yang I1-nya tambah 180 ya, Pak? Karena ada minus di sini nih. Oh. Ya. Iya, Minusnya iya. dihilangkan tapi dimasukkan ke dalam kurung ini fase 180 derajat. Ya. Kalau Ini tuh kosinus oh iya, boleh. Ngubah ke apa, Pak? Buat disamain apa? Minus sinus nih ya. Minus sinus. Kita tidak ingin minusnya nih. Biasanya minus ini dimasukkan ke dalam fasa nih. 180. Jadi kalau minus sinus itu adalah sinus, lihat di gambar kanan ya. Minus sinus itu ke atas, ke bawahnya plus sinus ya. Jadi min sinus adalah plus sinus ditambah 180 derajat. Gitu. Menunjukkan fasa gitu ya. Nah, kalau cos dirubah ke sinus kenapa? Karena kita ingin membandingkan fasa antara dua arus, gitu ya. Tapi yang arus satu dalam sinus, yang arus satu lagi dalam kosinus tidak boleh dibandingkan, gitu ya. Harus sama-sama dalam sinus atau dalam kosinus dua-duanya. Nah, pada contoh ini diubah si kosinusnya menjadi sinus, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Nih, fasor. Kita lihat nih. Fasor itu adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan amplituda dan fasa dari sebuah sinyal sinusoida. Nah, tapi kalau ini bukan dalam sin dan cos dinyatakannya, sumbu horizontalnya kita sebut sumbu real, sumbu vertikalnya kita sebut sebagai sumbu imajiner. Lihat di gambar sini ya. Misalkan saya punya sebuah sinyal kompleks, sebuah bilangan kompleks Z katakanlah ya. Z itu dinyatakan dengan X plus JY, di mana X itu disebut sebagai bagian real dari Z, sedangkan Y itu disebut bilangan komponen. Maaf, salah ya. X itu disebut bagian real dari Z, Y itu disebut bagian imajiner dari Z. Lalu J itu apa? J itu adalah akar min 1. Akar min 1 ini menunjukkan operator kompleks. Jadi akar min 1 sama dengan J. Jadi berarti Z sama dengan X ditambah J kali Y itu disebut representasi rektangular gitu ya. Nah, kalau digambarkan, dilihat gambar kanan nih, kita buat sumbu vertikal dan horizontal. Yang horizontalnya menunjukkan X disebut real axis atau sumbu real, sedangkan yang imajinernya menunjukkan Y itu disebut imaginary axis atau sumbu imajiner. Sedangkan Z adalah X plus JY. Sejauh X ini, sejauh Y ke atas, Y positif ke atas ya. Nah, titik Z-nya ini adalah koordinatnya. Dulu kita belajar grafik, ada sumbu X, ada sumbu Y, sumbu Z. Di sini kita punya sumbu X dan sumbu Y, tapi tidak dinyatakan sumbu X, sumbu Y, tapi dinyatakan sumbu real dan sumbu imajiner. Begitu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu, Kak? Kita mulai bilangan kompleks ya. Nah, sudutnya adalah pi, di mana pi itu selalu dirujuk dari titik koordinat dari pusat menggambar garis dari pusat ke titik yang dituju, yaitu titik Z.
Sedangkan sudutnya itu rujukannya adalah sumbu horizontal, sumbu Gilvi gitu ya. Nah, kita sudah belajar Pitagoras bahwa R adalah resultante dari Z, yaitu harga mutlak Z gitu ya. Jadi R itu disebut harga mutlak Z, atau dulu kalau di di vektor kita nyebutnya resultan gitu ya. Itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Nah, gitu ya. R itu disebut magnitud atau harga mutlak dari Z. Nah, jadi sedangkan Pi adalah tangan min 1 dari Y per N. Kemudian kita juga bisa menghitung bahwa X per R adalah kosinus Pi, sedangkan Y per R adalah sinus Pi. Jadi X plus JY bisa kita tuliskan sebagai R dari kosinus Pi ditambah JR sinus Pi gitu ya. Itu penulisan fasor dalam bentuk rektangular. Bisa juga dalam bentuk polar. Kalau dalam bentuk polar dituliskannya adalah magnitud dengan sudut fasanya. Jadi Z sama dengan R dengan sudut fasa Pi. Ini dalam rumus yang B ya. Dalam rumus B. Bisa juga dalam eksponensial. Z sama dengan R kali E pangkat J Pi gitu ya. J-nya ingat operator kompleks ya. Kita lanjut. Contoh misalnya. Carilah evaluasi bilangan-bilangan kompleks berikut. 5 plus C2 dikali min 1 plus C4 dikurang 5 sudutnya 60 derajat. Nah, sedangkan yang B-nya adalah 10 plus C5 ditambah 3 sudut 40 derajat dibagi min 3 plus J4 ditambah 10 sudutnya 30 derajat. Nah, ini ada penulisan fasor di mana fasor ini dalam rektangular dan dalam polar gitu ya. Kalau kita ingin mengevaluasi harus dijadikan polar semuanya atau harus dijadikan rektangular semuanya gitu ya. Nah, kita evaluasi nih. 5 plus C2 dikali min 1 plus C4 bisa langsung min 5. 5 kali min 1 berarti min 5. Ditambah 2 kali 4. Nih, kalau J kali J itu kan akar min 1. Akar min 1 dikali akar min 1 adalah min 1. Gitu ya. Jadi 5 kali min 1 itu adalah min 5. Kemudian 2 kali J2 kali J4 min 8. Jadi min 5 dikurang min 8 adalah min 13. Min 13 gitu ya. Lalu yang ada J-nya berapa? Yang ada J-nya adalah ini. Plus 5 kali 4 harus ditulis kayaknya ya. Saya tuliskan dulu ya solusinya ya. Supaya nggak bisa ya. Nah, gitu ya. Nah, kita tulis dulu. Berarti ini 5 kali min 1 kalinya pakai apa? Pakai X saja. Kali min 1 itu ya. Ditambah
ditambah apa? C2 dikali J4 gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ditambah 5 kali J4 gitu ya. Dikurang 1 kali J2 gitu ya. Baru ditambah dikurang apa? Dikurang 5 sudutnya bagaimana nih? Sudutnya 60 derajat. Nah, ini susah ya. Harus ada equation ya. Nah, ini ya saya hanya mengerjakan yang ini. 5 plus J2 dikali min 1 plus J4 berarti 5 kali min 1 ditambah J2 kali J4 ditambah 5 kali J4 dikurang ini bukan ini. Nah, ya, dikurang 1 kali J2. Baru 5 kali min 1 adalah min 5. J2 kali J4 adalah min 8. Jadi ini min 13. Kemudian ini 5 kali J4 adalah J20 dikurangi J2 jadi min plus J18. Nah, terus yang 5 sudut 60 derajat ini juga harus dijadikan rektangular gitu ya. Harus jadikan rektangular. Baru nanti digabung dengan hasil hitungan ini nanti ketemu min 15,5 ditambah J13,67 gitu ya. Nah, begitu juga yang B. Nanti ketemu 8,293 ditambah J2,2. Ada pertanyaan di sini sampai bisa ngitungnya nggak? Halo? Ngubah ke rektangularnya gimana ya, Pak? Maupun sebalik. Nah, kalau ada kalkulator langsung ya. Nah, kalau cara ngubah ke rektangularnya gini ya. Yang tadi udah ya, tetap sebentar. Cara ngubah ke rektangular ini langsung saja nih. Minnya saya hilangkan dulu ya. Minnya saya hilangkan dulu. Langsung nih. 5 kosinus. Dari 60 derajat. Gitu ya. Gitu kan. Minusnya nggak saya tulis ya. Belum saya tulis. Plus J sinus J5 sinus 60 derajat. 60 derajat. Paham? Salah. Nah, gitu ya. Ini adalah mengubah rektangular menjadi polar menjadi rektangular ya. Paham nggak? Ada pertanyaan? Halo. Pak, kalau sudutnya min, jadi di dalamnya juga min. Minus, benar. Sudutnya minus. Selalu plus sin ya, Pak? Apa? Selalu plus sin. Plus sin. Nah, tapi kalau di sini ada minus berarti nanti di sini tambah minus ya, tambahin minus, di sini juga tambahin minus, jadi minus dong, karena hitungnya minus. Tuh, jadi begitu ya. Nah, kalau di kalkulator sekarang itu nggak usah kita mengubah rektangular ke polar ke rektangular, langsung saja tulis aja apa adanya,
terus enter saja. Nanti dilihat maunya lihat dalam rektangular atau mau lihat dalam sirkular, polar gitu ya. Kalkulator sekarang cobalah di ini install ya kalkulator di HP ya, yang saintifik yang sekarang. Nanti kalau kita menuliskan langsung saja, gak usah diubah-ubah jadi pasor, rektangular dan sebagainya, nanti keluar. Hasilnya bisa dalam bentuk pasor, bisa dalam bentuk rektangular. Gitu ya. Kalkulator yang sekarang. Gak usah beli kalkulator sekarang, udah punya HP, tinggal install kalkulator saintifik. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat masih pasor nih. Operator matematik operasinya ya, operasi matematiknya untuk yang pasor. Kalau saya punya dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1-nya adalah X1 tambah JY1, Z2-nya adalah X2 tambah JY2. Ini saya ketikkan dulu. Saya kasih, salah, nggak bisa ya, harus di luar. Susah, bukan tulisan saya sendiri. Jadi ini X1 tambah X2 ditambah JY1 tambah Y2. Jadi yang imajinernya dikumpulkan imajiner, yang realnya kumpulkan yang real ya. Kalau Z1 min Z2 jadi X1 min X2 ditambah JY1 min Y2. Kalau perkalian, kalau kali ini Z1 Z2 berarti magnitudenya adalah R1 kali R2, di sudutnya adalah P1 tambah P2. Kalau pembagian Z1 per Z2 berarti R1 per R2, tapi sudutnya dikurang nih, P1 dikurang P2. Gitu ya. Ingat, jadi kalau sudutnya di bawah, kalau ke atas jadi kurang ya. 1 per Z ini sama dengan 1 per R, sudutnya minus. Kalau sudut tidak ada 1 per gitu ya, tapi minus. Kalau akar Z berarti akar R sudutnya dibagi 2. Jangan diakarkan sudutnya, tapi dibagi 2. Gitu ya. Kemudian dalam kompleks konjugat, kalau Z sama dengan X tambah JY, maka yang disebut konjugatnya adalah Z asterik, nih ada tanda asterik. Z sama dengan X X min JY ya, X min JY lah, X min JY. Sama dengan R-nya tetap, tapi sudutnya berubah. R-nya tetap, sudutnya berubah menjadi minus P. Gitu ya. Dan kalau dinyatakan ada eksponensial, R sama dengan Z sama dengan Z konjugat sama dengan R E pangkat min J kali P gitu ya, J kali P. Gitu. Ada pertanyaan? Kemudian ada yang disebut identitas Euler. Identitas Euler. Kalau E pangkat plus JP menjadi cos P ditambah J sin P. Kalau E pangkat min JP menjadi cos P dikurang J sin P. Jadi E pangkat plus min JP sama dengan cos P ditambah atau kurang J sin P. Itu ini yang harus dihafal ini ya, harus dihafal. Operasi matematiknya. Nah, mentransformasikan sebuah sinyal sinusoida ke atau dari fungsi waktu ke fungsi pasor, caranya adalah misal begini. Kalau fungsi pasor, jangan sinus nih kalau fungsi pasor. Ingat ya, kalau fungsi pasor ininya harus kosinus. Ingat, sekali lagi. VT sama dengan VM sinus, misal sinus omega T plus Pi harus diubah menjadi kosinus. Kalau mau jadi fasor.
Jadi VT sama dengan Vm kosinus omega T plus Pi. Nah, dalam bentuk fasornya kita sebut V besar tanpa fungsi dari waktu sama dengan amplitudenya Vm, sudutnya adalah Pi. Ya, sudutnya Pi. Kenapa kita harus dalam cos? Karena Pi itu adalah acuannya terhadap sumbu real. Dan sumbu real itu adalah kosinus, bukan sinus. Ya, jadi kalau kita diberi diberi rumus, VT sama dengan Vm sinus omega T tambah sekian itu ya. Nah, harus diubah ke dalam cos gitu. Jelas? Contoh nih, transformasikanlah sinusoidal berikut ke fasor. Kita punya I sama dengan 6 kosinus 50 T min 40 derajat langsung. Kalau ini I besar sama dengan 6, sudutnya min 40 derajat ampere. Begitu ya. Kemudian yang B-nya V sama dengan min 4 sinus 30 T plus 50. Nah, kita lihat dulu. Min sinus A, kalau saya punya dari gambar itu ya, adalah cos A tambah 90 derajat. Kita lihat ke gambar yang tadi sebentar ya. Kita lihat ke gambar yang tadi. Nah, kita lihat. Nah, ini. Ini kan ada sumbu horizontalnya kosinus omega T, sumbu vertikalnya kalau ke bawah positif, ke atasnya negatif di sini ya. Yang bawah adalah sinus omega T. Jadi sin omega T adalah kosinus omega T dikurang 90. Sedangkan min sin omega T adalah cos omega T ditambah 90 derajat gitu ya. Jadi di sini saya punya min sin adalah jadi cos plus gitu ya. Min sin A sama dengan cos A plus 90 derajat. Jadi kalau saya punya V sama dengan min 4 sin 30 T plus 50, dirubah ke sini ke kosinus. Jadi 4 cos 30 T plus 50 derajat plus 90 derajat. Jadi berarti 4 cos 30 derajat 30 T plus 140 derajat. Kepasalkan langsung V besar sama dengan 4 sudutnya 140 derajat. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Cara mengubah sinusoidal ke fasor. Jadi harus dalam bentuk kosinus, jangan sinus ya. Aman, Pak. Aman ya. Transformasikanlah sinusoidal berikut ke fasor, kan sudah tadi. Ini mah kebalikannya, berarti dari fasor ke sinusoidal ya. Dari fasor ke sinusoidal. Kalau saya punya V sama dengan min 10 sudut 30 derajat. Nah, ini ada minus nih, nggak boleh nulis fasor minus gitu ya. Si minusnya dimasukkan ke fasa jadi 180, berarti V-nya dalam bentuk fasornya diubah dulu. Tidak boleh ada minus di depan amplituda ya. Tapi ini menjadi 10 sudut 30 ditambah 180. Jadi 10 sudut 210 baru dikekoskan. Jadi PT sama dengan 10 cos omega T plus 210 derajat. Ada pertanyaan sampai sini kan? Pak, itu ditambah 180 karena minus itu, Pak? Minus, ya. Kalau dalam nulis fasor nggak boleh ada minus di depan amplituda ya. Jadi sebenarnya cara penulisan ini salah ini. V sama dengan min 10 sudut 30 itu salah. Harusnya V 10 sudutnya 30 tambah 180. Begitu ya. Paham?
Paham nggak? Paham. Nah, kalau ini I J5 plus J12. Diubah dulu. Di J kali 5, J5. Minus J12 kali J, jadi 12. Gitu ya. Kemudian, ini harusnya, mungkin ini nggak ada J-nya ya. Nggak ada J-nya ini. Ini salah ini. Harusnya, bentar. Ini nggak ada J-nya nih. Mana? Kok nggak bisa? Ya udah, gimana cara keluarnya? Nah, gini. Gini ya. I sama dengan 5 min J12. Cari dulu apa? Oh, udah bener tadi. Aduh, ya Allah. Iya Pak, bener Pak tadi. Bener ya, diubah sama dia. Apa? Jadi italik ya. Kok jadi integral? Undo mana undo? Kontrol Z saja. Kontrol Z ya. C, tapi jadi italik. Supaya nggak italik gimana? Oh, ini stylenya ya. Stylenya define dulu. Matriks vektor nggak ada yang italik ya. Oh, ini ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. J5 min J12 jadi 12 plus J5. 12 plus J5. Karena J kali min J adalah 1. Cari magnitudenya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat diakarkan. Ketemu 13. Kemudian sudutnya adalah tangen min 1 dari 5 per 12. Pakai kalkulator ketemu 22,62 derajat. Ya, baru setelah ketemu fasornya kita bentuk kosinesnya ya. IT sama dengan kosinus 13 kosinus omega T plus 22,62 derajat. Begitu. Paham ya cara ngitungnya ya? Jadi nanti jangan salah. Nulis fasor nggak boleh ada minus di depan ya. Nggak boleh ada minus di depan. Harus dikefasakan. Nah, perbedaan antara VT dengan V besar. VT itu disebut nilai sesaat atau representasi time domain gitu ya. Sedangkan V besar disebut fasor atau frekuensi domain. Ya, frekuensi domain. Kenapa? Karena tidak disebutkan di situ frekuensinya ya. Berarti dia dilihatnya dalam ranah frekuensi. Sedangkan VT itu bergantung kepada T, sedangkan fasor tidak. Fasor itu tidak. Gitu ya. VT selalu real. Tidak ada jenis kompleksnya ya. VT itu tidak ada kompleks. Sedangkan fasor umumnya adalah kompleks. Gitu. Masih fasor nih. Paham ya? Nah, sekarang kalau VT dalam bentuk fasor menjadi V sudut V gitu ya. Kalau turunannya bagaimana? DVDT bagaimana? Nah, dalam bentuk fasor langsung J omega V gitu ya, J omega V. Kalau integral V dibagi J omega gitu ya. Ingat ini, ingat. Jadi supaya apa? Nanti kalau ada ini langsung tidak meraba-raba lagi ya.
Gunakanlah pendekatan fasor untuk menentukan arus IT dalam sebuah rangkaian yang dinyatakan atau yang digambarkan oleh integro diferensial equation. Persamaannya seperti ini. 4I ditambah 8I dt dikurang 3D I dt harus sama dengan 50 cos 2T ditambah 75 derajat. Nah, berarti si I-nya itu di dalam fasor dulu ya. 8 kali I dt-nya masukkan ke fasor, kemudian min 3D I dt-nya dikefasorkan, 50 cos 2T plus 75 juga dikefasorkan gitu ya. Pakai mana? Kalau 4I langsung saja di sini 4 sudutnya 0 gitu ya. Terus yang D dt berarti langsung 8 dibagi J omega. Omeganya berapa? Kemana tadi? Nah, omeganya nggak ada. Ya, omeganya nggak ada. Kalau di sini omeganya 2 nih. Di sini omeganya 2 gitu ya. Harusnya I-nya ada nih. Harusnya I-nya ada dulu. Atau dicari I-nya ya. I-nya dicari, maaf. I-nya dicari. 4 I-nya jadi I besar gitu ya. Ditambah 8 I per J omega dikurang 3 J omega I. Omeganya adalah 2. Omeganya adalah 2 ya. 50 cos. Aduh, nggak ada ini ya. Coba ini kan. Harus ke equation. Nggak ada equation. Ada equation nggak ya? Coba equation. Gitu ya. 4 I ditambah 8 integral itu berarti perbandingan ya. Ini 8 per J2 karena omeganya 2. Nah, gitu ya. Dikurang salah. Dikurang 3 kali J2 kali J2. Nah, gini aja salah. Kali J2 gitu ya. Harus sama dengan 50. Sudutnya itu di mana? Nah, ini sudutnya 75 gitu ya. Nah, nanti di ini kan J ini berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan 4I. Supaya ngerti nih ya. 4I ditambah. Nah, ini J ini adalah 90 derajat. Ingat, J itu adalah 90 derajat. Jadi berarti ini 4. Sudutnya adalah sembilan 90 derajat dikurang 6 sudutnya karena ini juga 90 derajat gitu ya, sama dengan
Nah, ini 50, sudutnya 75 derajat. Nah, gitu. Nah, jadi ini akan sama dengan teruskan gitu ya, diteruskan. Nah, kalau di sini diteruskannya lama, nah nanti saya kerjakan di tempat lain ya. Gitu. Nah, setelah jadi pasor, baru dijumlahkan nanti ketemu I-nya berapa ya. Setelah I besarnya ketemu, ini ada I-nya nih, lupa. Ini ada I. Ada I. Nah, gitu ya. Ini juga ada I, gitu ya. Nah, gitu. Terus ini juga ada I. Ini juga ada I. Gitu. Ya. Nah, kalau ini pasor nggak bisa ini sudutnya 0 nih sebenarnya. Ini sudutnya 0. Ini sudutnya 0. Sudutnya 0 begitu. Baru nanti ketemu I-nya dalam bentuk pasor ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa operasinya? Pak, yang J2 selalu J2 Pak. J2 dari mana ya? Yang J2 itu Pak, bawah. Ini 8 dari ya. omeganya. Dari sini sebentar ya. Nih. dVdt J omega V ya. Kalau dIdt berarti J omega I. Nah, ini kan turunan I ya, 3. Omeganya berapa? Omeganya adalah 2. Ini omeganya. Nah, yang di depan T ini adalah omega. Ya, paham? Ini juga 8/2 nih, per J2. 2-nya itu adalah dari omega. Ini ya, saya yang salah. Ini harusnya minus. Nah, ini minus karena di bawah ya. Di bawah jadi minus. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, boleh. So. C itu berarti 90 gitu Pak. C itu jadi 90 derajat kalau di pasor ya. Kalau J-nya di bawah, ke atas jadi minus 90 derajat. Oh, paham. Lihat kamar sini, lihat kamar ini ya. Lihat kamar ini. Mana? Nah, ini sumbu real 0 derajat, sumbu imajiner 90 derajat. Kalau J 90 derajat, berarti ya. Kalau min J min 90 derajat. Begitu. Ya. Oke, Pak. Nah, karena ini ada minus tadi mana tadi? Nah, di sini kan ada minus, ini nggak boleh minus gini. Langsung saja ini diubah nih ke plus. Ya, tapi di sininya ditambah 180, jadi ini minus 90 derajat. Nah, ini baru bisa dihitung nih. Min 4i 90 derajat dengan 90 derajat min 90 derajat jadi 10i ya. Jadi 10i min 90 derajat. Ini ruangan sudah tidak ada. Nah, nantilah diselesaikannya ya. Ruangannya sudah tidak ada nih. Atau bisa dikeataskan enggak? Nah, gitu ya. Kita selesaikan dulu. Jadi ini berarti 4i mana i? Nah, gitu ya. Ditambah 10i sudutnya min 90 sama dengan 50 sudutnya 75. Nah, lalu kalau gini menyelesaikannya bagaimana? Kalau begini tidak bisa diselesaikan karena yang ini sudutnya 0. Sudutnya 0 gitu ya.
Nah, ini tidak bisa diselesaikan secara langsung. Harus diubah ke dalam bentuk rektangular. Ini ya, harus diubah ke dalam bentuk rektangular. Pakai kalkulator saja langsung pakai rektangular. Nah, nanti setelah ketemu rektangular, dikepasorkan lagi, nanti ketemu IT-nya adalah 4,642 kosinus 2T plus 143,2 derajat. Begitu. Ya. Jadi kalau tanpa kalkulator nih, tapi kalau kalkulator sekarang bisa langsung ya, bisa langsung. Dari mana, Dara? Ganti device, Pak. Oh iya, ganti device ya. Kasihan. Nah, gitu ya operasinya ya. Jadi ini nggak bisa langsung dijumlahkan 4i tambah 10i sama dengan 50, nggak boleh. Ini harus rektangularkan. Jadi kalau ke rektangular jadi berapa nih? Jadi 4i, jadi ini begini. Jadi gimana ya? Kalau nggak dikerjakan nanti nggak ngerti. Jadi langsung 4 plus, sebentar. Ini ya. 4 plus C0 kali I gitu ya. Ditambah sudah. Ditambah 0 min C10 kali I sama dengan, ini aku harus saya inikan dulu ya. Harus ada kalkulator dulu nggak nih? Saya cari dulu kalkulator ya di HP. Bentar. Kalkulator dulu. 75 sudutnya mana sudut? Nah, sudut kembali 50 sudut 75. Nah, jadinya adalah 46,1 terus di sininya min J 19,4 gitu ya. Nah, gitu. Nah, baru kita nyatakan ini kan jadi di sini nih sama dengan, oh ini ada I-nya nih, jangan lupa I gitu ya. Nah, kita hitung. Nah, bentar ya. Mana kita? Nah, jadi kita nanti dapatkan I sama dengan I sama dengan 46 atau gini. Atau ini biarkan dulu 50 sudut 75, biarkan saja ya. Nah, ininya dikepasorkan nih. Ini 4 min C10 gitu ya. Atau sama dengan 50 sudutnya 75. Nah, sekarang yang itu dulu. Saya cari yang 4 min J10 berapa ya? 4 min J10 min 10I.
sama dengan 49 sudutnya 50,8 sudutnya min 10. 50,8 kok di situ. 50,8 sudutnya min 10. Nah, gitu ya. Baru dinikan. Sekarang saya bagikan. 50 sudut 50 sudutnya 75 dibagi kenapa salah? 50 sudut 75 dibagi 50,8 sudutnya min 10. Ada yang salah. Pak, permisi Pak. Yep. Ada Pak, itu yang J yang di atas Pak. Iya. Yang 6i-nya jadi min 90 juga, 6i sudut min 90. Iya. Kan ini minus di mana? Ini nih. Oh. Ini ada tanda minus ya. Pak, itu setelah yang 4i sudut min 90 ditambah atau dikurang ya Pak? Kan itu di atasnya min. Mana? Ini? Atas 4i sudut 0 tambah 4i sudut 0 tambah 4i min 90. Nah, itu ditambah atau di tambah, ini selalu tambah. Tambah. Yang di kanannya Pak. Ini 6. Iya. Ya, itu ditambah 6i atau dikurang Pak? Kan ini kurangnya dimasukin ke dalam minus. Oh, baik. Ya. Iya Pak. Ini tambah. Jadi ini sudutnya minus 90 derajat. Tapi ini Kalau ada yang yang salah nih. Kalau yang 4i min 90 itu karena di bawah ya Pak? Karena i-nya di bawah. Ya. Oh. Kalau ini pakai minus, i-nya ini j-nya ini 90 nih. Tapi minusnya dihilangkan. Nah, jadi min 90 gitu ya. Paham ya? Nah, ini nanti lagi lah. Ini salah nih, masih ada yang salah nih. Saya salah mengerti atau apanya yang salah ya. Nanti diperbaiki. Ini masih. Nah, kalau dalam rangkaian bagaimana? Kita lihat kalau saya punya rangkaian, ketika kita bahas persamaan diferensial ya, ini sudah terlalu jauh nih. Jangan dulu ke sini harusnya ya. Pasor saja dulu. Nah, ini masih ada yang salah. Kita lihat aja dulu. Kalau saya punya rangkaian, tapi di ininya AC ya, bukan DC. Ininya AC tegangannya, yaitu 20 cos 4T dikurang 15 derajat. Kemudian ada R60 ohm, ada kapasitor 10 mikrofarad, dan induktor 5 Henry begitu ya. Nah, ini persamaannya kemarin kita sudah belajar, ini adalah orde 2 ya, persamaan diferensial orde 2. Jadi D kuadrat VO DT kuadrat ditambah 5 DVO DT tambah 20 P0 gitu ya. Nah, ini dari mana ini belum saya turunkan. Nah, nanti harus saya turunkan dulu ini. Ya. Harus saya turunkan dulu. Jangan dibahas dulu. Nah, fasor nih. Jadi instead of first deriving the differential equation and then transforming into the fasor to solve P0, kita lebih baik mentransformasikan semua RLC-nya dalam bentuk fasor dulu. Jadi kalau ini kan
diturunkan dulu tegangan untuk semuanya, susah. Lebih baik kita bikin fasornya dulu untuk L, C, dan sebagainya ya. Menggunakan KCL. Tuh, pusing di sini. Nah, kalau resistor nih, kita lihat fasor, representatif fasor untuk resistor. Kalau kita punya sumbu horizontal dan vertikal, di mana horizontalnya real, vertikalnya imajiner, maka kalau untuk R, V sama dengan I kali R gitu ya, I kali R. Kalau I-nya mempunyai sudut pi, maka V-nya juga sudutnya pi. Jadi untuk resistor itu arus dan tegangan itu satu fasa. Ingat ya. Untuk resistor arus dan tegangan itu satu fasa. Kalau untuk induktor gimana? Kalau untuk induktor V sama dengan J omega L kali I. Ingat rumusnya ya. V sama dengan J omega L kali I. Artinya apa? Si tegangan ini mendahului arus sebesar J derajat. Jadi berapa? J itu adalah 90 derajat. Tuh, gitu. Jadi digambarkan seperti itu. Jadi ini kalau ada I sudutnya V, maka si V itu mendahului I sebesar 90 derajat. Gitu ya. Kalau untuk kapasitor, nah I sama dengan J omega C kali V. Berarti si arusnya mendahului tegangan sebesar J, yaitu 90 derajat. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh. Daripada kita menurunkan D kuadrat 0 DT dan sebagainya ya. Lebih baik ini kita punya, kalau untuk R, arus dan tegangan itu sefasa. Kalau untuk L, tegangan mendahului arus 90 derajat. Kalau untuk C, arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Paham? Paham gak nih? Pada kemana ya? Pada tidur ya? Paham. Telepon. Lagi mencerna, Pak. Nah, gitu ya. Jadi lihat nih, elemen voltage current relationship untuk R. Kalau dalam time domainnya V sama dengan R kali I, fasornya PR kali I. Kalau untuk L, dalam time domainnya V sama dengan L DI DT, sedangkan ininya V sama dengan J omega LI, gitu ya. Kalau kapasitor I sama dengan C dV dt, atau I sama dengan J omega C kali V, atau V sama dengan I dibagi J omega C, begitu ya. Itu bentuk fasornya. Lah, ini pusing saya lihatnya juga. Nah, jika saya punya tegangan VT sama dengan 6 cos 100 T dikurang 30, ingat nih 6 ini adalah Vm, 100 itu adalah omega, 30 ini adalah pi, gitu ya. Diterapkan ke kapasitor 50 mikrofarad, hitunglah arus I yang melalui kapasitor tersebut. Jadi langsung saja pakai fasor nih. V sama dengan 6 sudut min 30 derajat. Berarti ini adalah J omega CV. J kali omeganya 100, C-nya apa? PPT-nya hilang. Hilang. Sebentar. Internetnya nih, lah, harus rejoin, mendadak keluar.
Bentar ya. Ada? Kita lanjut ya. Kita lihat nih. Saya punya tegangan VT besarnya 6 kosinus 100 T dikurang 30 derajat ya. Kemudian dia diterapkan atau digunakan ke kapasitor yang besarnya 50 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Mikro itu 10 pangkat. Hitunglah arus I yang melalui kapasitor. Kita pakai fasor ini langsung, nggak usah pakai persamaan diferensial ya. Langsung. V sama dengan 6 sudut 30 derajat fasornya ya. I sama dengan J omega C kali V. J-nya biarkan dulu. Terus omeganya adalah 100. C-nya 50 mikro dikali 6 sudut 30 min 30. Nah, lalu J-nya diubah. J-nya di ke 90 derajat kan ya. Nanti ketemu 100 kali 50 mikro kali 6. Jadi kita dapatkan berapa nih? 30.000 mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi 30.000 jadi 30 mili. Nah, gitu ya. Kemudian J-nya diganti jadi 90 derajat, dikesudutkan min 30 jadi tinggal 60. Jadi berarti I-nya adalah fasornya 30 mili sudut 60 derajat. Baru dikosinuskan, IT-nya menjadi 30 cos 100 tetap sudutnya saja yang berubah 60 derajat miliampere. Begitu. Ada pertanyaan sampai ini? Paham? Kalau belum paham tanya langsung ya. Pak itu 60 derajat dari mana Pak? Dari sini. Ini J kan? J-nya diubah menjadi 90. Masukin ke sudut sini. Min 30 tambah 90. Iya Pak. Ya. Min 30 ini kan J-nya dirubah jadi 1 sudut 90 derajat ya. Jadi min 30 tambah 90 jadi 60 derajat. Begitu. Bentar. Oh itu untuk apa Pak? Yang I sama dengan C divide. Apa-apa tidak terdengar? Itu untuk apa Pak? Yang di atas kanan I sama dengan Devi C divide. Tidak pakai kacamata. Yang mana? Yang mana? Yang kanan atas Pak. I Oh, sama itu kalau I sama dengan C DVDT ya? ya Pak. Nah, itu kalau menggunakan fungsi waktu. Tapi kan nanti susah, harus menurunkan V terhadap T. Nah, lebih baik pakai fasor langsung, begitu. Oh, iya Pak. Jelas. Jadi enak lebih pakai fasor langsung supaya perhitungannya jadi lebih mudah. Pokoknya ingatnya I sama dengan J omega C kali V. Begitu ya. Kalau kapasitor, kalau induktor V sama dengan J omega L kali V kali I ya. Boleh pakai ini boleh. V-nya turunkan dulu terhadap T. Nah, setelah itu nanti ketemu juga seperti ini. Fasor ya. Jadi ini kalau pakai turunan bagaimana? Nah, nggak usah pakai turunan lah, kita mah langsung pakai fasor. Gitu. Contoh lagi nih. Tegangan V sama dengan 12 cos 60 T ditambah 45 derajat diberikan ke induktor 0,1 Henry. Carilah steady state karena arusnya berapa ya. Kalau arus steady state langsung pakai fasor. Kita punya rumus untuk fasor L nih. V sama dengan J omega L kali I. Di sini omeganya adalah 60. L-nya berapa? 0,1. V-nya menjadi fasornya amplitudenya 12, sudutnya 45 derajat.
Nah, baru dicari I-nya. I sama dengan V dibagi J omega L. 12 sudut 45 dibagi 60 kali 0,1. Jadi 6. Nah, J-nya diganti sudut 90 derajat. Nah, 12 dibagi 6, 2. 45. Sudut yang bawah di atas kan, jadi minus 90. 45 dikurang 90 jadi min 45. Gitu ya. Baru diubah lagi ke domain waktu. IT-nya menjadi langsung 2 kosinus 60T min 45 derajat. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Paham kalau ini ya? Gampang ya kalau ininya. Lebih jelas nih dalam bahasa Inggris. Nah, impedansi kayaknya nggak hari ini nih ya. Impedansi minggu depan lah baru ke impedansi. Ada pertanyaan sampai sini? Kita sudahi dulu. Pak, Ya, yang di LMS PowerPoint-nya berbeda ya Pak? Boleh dikirim beda. yang ini? Beda. Mana yang lebih ngerti yang mana? Yang ini Pak. Soalnya dijelasin dulu. Nah, nanti Boleh saya minta ya Pak? ya, Terima kasih ya Pak. nanti saya bagi ya lewat WA lah. Jelas? Sudah kalau gitu kita sudahi ya. Iya Pak. Sudahi dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk impedansi dan sebagainya. Tolong dibuka dulu kameranya. Hanya 34 orang. Saya inikan dulu ya. Saya screenshot dulu absensinya ya. Sebentar. Screenshot dulu. Ya, tolong yang laptopnya bagus. Tolong yang biasa siapa ya? Guys, bisa minta tolong foto gak di aku pada hitam mukanya? Bisa. Nah, tolong ya. Lutfiana. Lutfia. Langsung aja Pak. Yap, langsung kan. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya, makasih ya. Kirim ke grup ya. Ke grup WA. Sudah kalau gitu saya pulang duluan ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Yap.